Sobat semua, kali ini saya kembali berbagi tip belajar mudah Excel VBA, yaitu tip-tip kita belajar secara cara mudah menggunakan atau membuat kode VBA. Di sini kita mencoba membahas yaitu filter data. Jadi kita mau filter data berdasarkan nama, berdasarkan kelas, berdasarkan kelompok. Misalnya di salah satu misalnya contoh filter berdasarkan kelas. Jadi kita tujuannya memfilter ini adalah mensortir, jadi memilih data dalam satu kelas supaya yang kita ambil khusus satu kelas. Ini adalah salah satu fungsi filter. Namun pada kesempatan ini kita mencoba memaksimalkan penggunaan looping. Jadi loop ini kita gunakan di samping kita ingin memperdalam apa itu looping dan bagaimana cara praktek cara kerjanya, sehingga kita mencoba mengaplikasikan looping ini, for next ini ke dalam sebuah filter data, sebuah kode filter data. Kita menggunakan looping. Lanjut saja, kita di sini misalnya kita adalah contoh filter ini. Misalnya dari data, sumber data di sini adalah salah satu contoh. Ini adalah data siswa sebagai contoh tabel data siswa. Namun di sini terdapat bermacam-macam kelas, jadi kelasnya sebanyak ada 6 kelas namun berbeda-beda posisinya. Namun tujuan kita adalah memfilter untuk menampilkan kelas yang menjadi pilihan kita, sehingga dalam sheet filter ini kita hanya mengambil satu kelas. Jadi kelas apa, misalnya kelas 1 saja yang kita ambil atau kelas 2, dengan tujuan kita tahu anak kelas 1 siapa saja, kemudian anak kelas 2 siapa saja, seperti itu maksudnya. Demikian juga untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Namun prinsipnya kita di sini mencoba memfilter sebuah data dengan menggunakan loop. Langsung kita masuk saja ke di sini. Saya sudah buatkan template-nya. Itu kita membuat modul. Modul ini adalah yang memaksimalkan fungsi loop ya. Di sini ada loop, yaitu for each. Jadi for setiap for each. Di sini for each sama next ya. Jadi di sini ada for, jadi for-nya itu for i, tapi di sini for each c. Pertama kita mendeklarasikan C sebagai rank. Di sini adalah rank ini. Jadi setiap C adalah rank yang berada di B6 sampai B terbawah. Jadi mengacu pada last row. Last row itu adalah ini. Jadi sel di baris di kolom kedua jadi acuan. Jadi data baris di kolom 2, data terakhir yang berada di kolom 2 semua diambil. Jadi ngambilnya bukan sampai 1, bukan sampai 10, tapi sebanyak data yang ada dengan acuan kolom B. Itu adalah kita mendefinisikan sebagai last row, jadi baris terbawah. Sehingga di sini B6 sampai baris terbawah yang ditemukan bila setiap C. Jadi setiap C yang berada di Y, yang berada di X ini adalah sebagai sheet data. X ada sebagai data, di sini sebagai set laporan. Jadi di sini count-nya berdasarkan X, sheet X ya. Jadi sheet X di kolom B itu sebagai acuan data yang diambil data terbawah.
Kemudian di sini if C, Y adalah set laporan. Kita mengacu ini sebagai pilihan, Y rank B2. Jadi di sini Y, di sini kita ambil rank B2. Jadi maksudnya sesuai dengan ini data yang diambil. Apabila sama dengan ini 1, maka itu yang diambil. Maksudnya seperti itu. Acuannya di Y ini adalah set laporan rank B2. Jadi kita bisa cek kembali kodenya bahwa C jika C yang tadi ini, yang ini tadi set data yang kolom B ini ditemukan sama dengan rank B2 ini, maka di copy, diambil data X nya ini yang berada di data sheet data ini diambil. Setelah diambil kemudian Y ini data laporan. Jadi Y di set laporan ini barisnya disimpan di J, jadi di 6, disimpannya di baris 6, diambil simpan di baris 6, kemudian dapat lagi baris simpan lagi tambah 1, jadi baris 6. Kalau didapat di copy, simpan lagi di baris pertama baris 6, kemudian disimpan lagi baris ke-7, ke-8 dan terus tambah 1 sejumlah data yang ada. Jadi kalau ditemukan ambil simpan, temukan lagi ambil simpan. Jadi nanti akan berurut semua dari semua data yang sama akan diambil. Kemudian mulainya dari baris 6 nyimpannya, habis 6 tambah 1 di bawahnya tambah 1 dan bawah terus tambah 1 terusnya. Jadi ya, kemudian ini selalu for add. Jadi for selalu diakhiri dengan next. Kita langsung saja buktikan apakah ini sudah berhasil. Teman semua, semoga ini bisa dipahami. Kemudian kalau nanti ada yang belum dipahami bisa kontak langsung ke nomor WA pribadi saya. Dengan senang hati saya akan memberikan penjelasan sesuai apa yang saya bisa. Jadi di sini nanti kode ini bisa dapatkan di deskripsi video dan kita coba dulu hasilnya seperti apa. Apakah ini sudah berfungsi? Kita ambil kelas 1, datanya diambil dari set data sini, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kita cek kelas 1 baru kita filter, maka diambil kelas 1. Kemudian kelas 2 kita filter lagi, maka hanya diambil kelas 2. Kemudian kelas 3 di sini kita ambil kelas 3 filter, maka otomatis kelas 3. Demikian sobat semua tip kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa dipahami semua. Dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.